tukang becak yang berhasil mewujudkan mimpi anaknya menjadi sarjana. Langit pagi di sudut kota Semarang baru saja memerah saat roda becak tua Pak Wicaksono mulai menyusuri jalanan yang masih lengang. Pria parubaya itu mengenakan kemeja lusuh yang warnanya telah pudar oleh waktu. Celananya yang digulung hingga betis memperlihatkan betapa kerja keras telah melekat pada hidupnya. Nafasnya teratur, gerak kayunya stabil, dan senyum tipis tak pernah lepas meski ia tahu hari itu belum tentu membawa banyak penumpang. Di rumah kontrakan kecil berukuran 4x6 meter, istrinya, Dini, baru saja selesai mengisi termos dengan air hangat. Ia menyeduh teh manis, kemudian membungkus 2 potong tempe goreng dengan kertas bekas kalender. Satu bekal untuk Wicaksono, satu lagi untuk anak mereka, Lili, yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. "Pak, ini teh sama tempenya," kata Dini, menyusul Wicaksono yang sedang menata posisi becaknya di pinggir jalan. Pria itu menoleh dan menerima bungkusan sederhana itu seolah ia sedang diberi hadiah terindah. Matanya menatap istrinya dengan rasa syukur yang dalam. "Makasih ya, Bu. Doain semoga hari ini ramai." Dini hanya mengangguk. Matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Sejak 2 minggu terakhir, pendapatan Wicaksono turun drastis. Jalanan makin dipenuhi ojek online, dan becak makin jarang dilirik. Namun mereka tak punya pilihan lain. Becak tua itulah satu-satunya sumber nafkah mereka. Pak Wicaksono mengayuh perlahan, menyusuri rute yang biasa ia lalui, melewati pasar Johar, lalu masuk gang kecil yang menuju kompleks perumahan. Ia mengenal jalan-jalan itu sebaik ia mengenal garis tangan sendiri. Setiap tikungan memiliki cerita. Di satu sudut, ia pernah menolong ibu hamil yang hendak melahirkan. Di tempat lain, ia pernah dikejar anak-anak nakal yang mengerjai tukang becak. Tapi semua ia hadapi dengan sabar. Hari itu ia membawa seorang ibu tua dari pasar ke rumahnya. Bayarannya tidak seberapa, hanya Rp2.000. Tapi Wicaksono menerimanya tanpa mengeluh. "Bapak ini ya, orang baik. Semoga rezekinya lancar," kata si ibu sambil menepuk pundak Wicaksono. Ia tersenyum, menunduk hormat. "Amin, Bu. Yang penting bisa sampai dengan selamat." Waktu menunjukkan pukul 10 saat matahari mulai meninggi. Keringat menetes dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya. Ia berhenti sejenak di bawah pohon waru di dekat terminal kecil, membuka bekal tempe goreng dan teh manis yang tadi diberi Dini. Ia makan perlahan, menikmati tiap gigitan, seolah makanan itu adalah pengisi tenaga paling berharga. Pikiran Wicaksono melayang pada Lili. Anak sematawayang itu baru saja mengumumkan bahwa ia ingin menjadi guru matematika. Wicaksono tahu, itu bukan cita-cita yang sederhana. Ia tak tahu berapa biaya kuliah, tak tahu harus memulai dari mana. Tapi matanya berbinar saat mendengar anaknya punya mimpi. "Pak, nanti Lili mau kuliah, ya?" kata anak itu malam sebelumnya. Saat mereka bertiga duduk di tikar usang, makan nasi tiwul dan sayur bayam. "Kuliah?" Dini menoleh, kaget tapi juga haru. "Iya, Bu. Kalau bisa, Lili pengen jadi guru matematika." Pak Wicaksono hanya diam beberapa saat. Ia menatap anaknya, lalu mengangguk. "Kalau itu impianmu, Pak akan usaha. Biar lambat, tapi pasti." Sejak hari itu, semangatnya berlipat ganda. Becak yang dulu hanya ia kayuh dari pagi sampai siang, kini ia pacu hingga senja. Ia tidak peduli panas atau hujan. Setiap lembar uang yang ia dapat, ia sisihkan sedikit demi sedikit dalam kaleng biskuit bekas di sudut kamar. Namun tidak semua hari berjalan mulus. Suatu sore, saat pulang dari mengangkut 2 anak sekolah yang tersasar, hujan deras mengguyur, jalanan licin, dan rem becaknya tak berfungsi maksimal. Ia nyaris tergelincir di turunan, tapi ia tetap memeluk gagang becak, menjaga keseimbangan, agar 2 anak di belakang tidak jatuh. Ia pulang dengan badan basah kuyup, dan batuk menyerangnya 2 hari kemudian. Dini sempat memarahi suaminya karena memaksakan diri. Tapi Wicaksono hanya berkata pelan, "Kalau aku nggak kerja, siapa lagi? Masa Lili harus simpen cita-citanya di laci?" Perlahan-lahan,
Cerita hidup mereka mulai menyebar. Seorang pelanggan tetap, Bu Kartini, guru SD pensiunan yang tinggal di ujung gang, menawarkan bantuan. Pak Wicaksono, saya punya buku-buku pelajaran SMP dan SMA. Mau nggak buat Lili? Saya dulu ngajar matematika. Siapa tahu bisa bantu. Mata Wicaksono berkaca-kaca. Wah, itu sangat membantu, Bu. Terima kasih banyak. Sejak itu, Lili makin giat belajar. Ia kerap membawa buku itu kemana-mana. Di dapur, di ruang tamu, bahkan kadang membacanya di becak saat menunggu ayahnya pulang. Pak Wicaksono tak pernah membiarkan putrinya kehilangan semangat. Setiap malam, meski lelah, ia sempatkan duduk di samping Lili, mendengarkan anak itu menjelaskan rumus-rumus matematika yang ia sendiri tak pahami. Ia hanya mengangguk-angguk, sesekali bertanya agar anaknya merasa dihargai. Satu hari, Lili mendapat nilai sempurna dalam ulangan harian. Ia pulang sambil berlari kecil, memperlihatkan kertas hasil ujian kepada orang tuanya. Pak, Bu, nilai matematika Lili 100. Pak Wicaksono mencium kening anaknya. Dini tak kuasa menahan air mata. Di rumah yang sederhana itu, tak ada hadiah besar, tak ada perayaan, hanya pelukan hangat dan senyuman tulus, dan itu lebih dari cukup. Namun, tantangan baru kembali datang. Harga kebutuhan pokok naik. Tarif sekolah Lili pun ikut mengalami penyesuaian. Wicaksono mulai kebingungan mencari tambahan. Ia mencoba menawarkan jasa antar jemput anak sekolah dengan becak, bahkan mengantar barang dagangan ibu-ibu di pasar. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat dari sebelumnya. Kadang pukul 4 pagi ia sudah berada di jalanan, berharap ada pelanggan yang butuh jasa. Ia tidak pernah menyerah. Baginya, selama tubuhnya bisa digerakkan, selama kaki ini bisa mengayuh, tidak ada alasan untuk berhenti. Malam hari, saat kota mulai lengang, ia pulang dengan membawa 2 bungkusan nasi bungkus kecil yang dibelinya dari warung sebelah pasar. Ia tahu istrinya tidak pernah meminta apa-apa, tapi ia ingin Dini dan Lili tetap bisa makan dengan layak. Ia hanya mengambil sepotong tempe dari bungkusnya, dan sisanya diberikan kepada anak dan istrinya. Pak, kenapa Bapak cuma makan sedikit? Tanya Lili dengan wajah polos. Pak Wicaksono tersenyum. Bapak tadi sudah makan di jalan, Nak. Padahal, ia hanya minum air putih dan sepotong pisang dari pemberian pedagang. Tapi ia tak ingin anaknya tahu. Ia tak ingin semangat Lili surut hanya karena melihat ayahnya kesulitan. Suatu pagi di akhir bulan, kabut masih menggantung di atas jalanan kota ketika Wicaksono mendapati ban depan becaknya bocor. Ia berdiri terpaku sejenak di pinggir jalan, menatap ban yang kempis dengan pandangan kosong. Di dalam hatinya, ada rasa cemas. Uang yang disimpannya hanya cukup untuk kebutuhan pokok minggu ini. Membeli ban dalam baru bisa berarti menunda belanja dapur atau menahan uang jajan Lili. Ia jongkok di samping becaknya, lalu memeriksa kerusakan dengan jari-jarinya yang kasar. Kalau tambal bisa tahan 2 minggu, alhamdulillah. Gumamnya pelan. Ia mendorong becak itu pelan menuju kios tambal ban yang biasa buka di ujung gang. Mas Paidi, pemilik kios, menyambutnya dengan senyum ramah. Wah, bocor lagi, Pak Wicak. Sapanya. Iya, Mas. Tambal saja ya. Kalau diganti kayaknya belum bisa sekarang. Mas Paidi mengangguk tanpa banyak tanya. Ia tahu Wicaksono bukan tipe orang yang suka mengeluh. Tangannya lincah bekerja, dan dalam 15 menit, ban itu kembali bisa menggelinding seperti biasa. Bayarnya nanti aja, Pak. Saya percaya, ucap Paidi sebelum Wicaksono sempat membuka dompetnya. Loh, jangan begitu, Mas. Saya masih ada 5.000. Meski belum cukup, tapi saya bayar dulu. Jawabnya sambil menyodorkan uang lusuh. Mas Paidi tersenyum lebar. Yowis, berarti saya utang 5.000. Ya, Pak. Keduanya tertawa. Kejadian-kejadian kecil seperti itu membuat Wicaksono semakin yakin bahwa di dunia ini masih banyak orang baik. Ia kembali mengayuh becaknya dengan semangat baru. Kali ini, ia memutar rute ke arah Pasar Bulu, berharap di sana lebih banyak calon penumpang. Saat berhenti di depan toko sembako,
Seorang ibu memanggilnya. "Pak, bisa bantu angkut karung beras ke rumah saya di gang sebelah?" Wicaksono mengangguk cepat. "Bisa, Bu. Ayo sekarang aja." Ia mengangkat karung itu ke atas becak dengan tenaga penuh. Setelah sampai di rumah si ibu, ia menurunkan karung dengan hati-hati, lalu duduk sebentar untuk melepas lelah. "Ini, Pak, nggak seberapa, tapi terima kasih bantuannya," kata ibu itu sambil menyodorkan uang 10.000. "Terima kasih, Bu. Ini sangat berarti buat saya." Hari mulai terik. Debu jalanan menempel di wajah dan lengan Wicaksono, tapi ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan panas, lelah, dan keringat. Yang belum terbiasa adalah diam tanpa bekerja. Baginya, selama becaknya bisa digerakkan, selama tubuhnya bisa bekerja, tidak ada alasan untuk menyerah. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, ia beristirahat di bawah pohon ketapang dekat masjid. Ia membuka bungkus nasi yang tadi pagi disiapkan Dini, nasi putih, sambal teri, dan telur dadar. Ia makan dengan lahap, tidak terburu-buru. Dalam diam, ia menikmati setiap suapan seperti menikmati kemenangan kecil atas kehidupan. Sambil makan, ia membayangkan Lili mengenakan toga, berdiri di atas podium, menerima ijazah. Imajinasi itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjuangannya belum seberapa, tapi ia percaya, semua yang ia tanam hari ini akan tumbuh pada waktunya. Sore menjelang, ia kembali ke rumah dengan uang hasil hari itu berjumlah 50.000 rupiah. Tak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan 2 hari. Saat masuk ke dalam rumah, ia melihat Lili sedang membaca buku matematika di lantai. Dini di dapur, mengiris bawang merah sambil sesekali bersin. "Assalamualaikum," sapa Wicaksono. "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan. Lili bangkit dan memeluk ayahnya. "Pak, hari ini aku dapat tugas kelompok, tapi aku belum punya alat ukur busur. Besok harus bawa." Wicaksono mengusap kepala anaknya. "Oke, besok pagi kita cari di toko dekat sekolah ya." "Makasih, Pak." Malam itu, mereka makan malam dengan lauk sederhana. Obrolan di meja makan lebih hangat dari biasanya. Lili menceritakan soal cerita matematika, tentang perbandingan, tentang bangun ruang, dan tentang seorang tokoh fiksi bernama Pak Joko yang punya 10 ember cat. Pak Wicaksono mendengarkan sambil tersenyum, meski tidak paham, tapi ia bahagia karena anaknya terlihat semangat. Dini menatap suaminya dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari keteguhan hati suaminya. Setelah Lili tertidur, Dini duduk di samping Wicaksono yang sedang membersihkan rem becak dengan kain lap. Malam sudah larut, dan hanya lampu minyak yang menemani mereka. "Pak, aku tahu Bapak capek banget," ucap Dini pelan. "Kalau ingat Lili, capeknya hilang, Bu," jawabnya sambil tersenyum. Dini menggenggam tangan suaminya. "Kita bakal nyampe ke sana ya, Pak? Sampai Lili pakai toga itu." "Insya Allah, Bu. Asal kita jangan berhenti. Nggak harus cepat, yang penting terus jalan." Matahari pagi menyapa bumi dengan hangatnya, menyusup pelan di sela-sela genteng rumah-rumah di gang sempit di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Di sebuah rumah mungil berdinding triplek dan beratap seng, Wicaksono sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Ia menyalakan kompor minyak tanah sambil sesekali meniup api agar nyalanya stabil. Di belakangnya, terdengar langkah pelan Dini, istrinya, yang membenahi daster lusuh sambil menggeliat pelan. "Mas, sudah masak air?" tanya Dini, suaranya masih parau. "Sudah, tinggal bikin teh." "Lili masih tidur, ya?" Dini mengangguk. Wajahnya tampak lelah meski baru bangun. Mereka terbiasa bangun lebih awal daripada kebanyakan orang di kampung itu. Bukan karena punya banyak waktu, melainkan karena tak ada waktu yang boleh disia-siakan. Setiap menit adalah perjuangan. Setelah teh hangat tersaji dalam 2 gelas bening yang bagian bawahnya mulai keruh karena usia, Wicaksono duduk di bangku kayu pendek di depan rumah. Becaknya terparkir miring di sisi rumah, berkarat di sana-sini, tapi masih cukup kuat untuk mengangkut penumpang dan beban berat.
15 tahun sudah Wicaksono mengayuh becak. Sejak ia dan Dini memutuskan menikah muda, ia memilih pekerjaan itu karena tak membutuhkan modal besar. Ayahnya dulu juga tukang becak. Dulu ia sempat bekerja di toko bangunan, namun setelah toko itu tutup, ia kembali mengandalkan ototnya di jalanan. Pagi itu, seperti biasa, ia mengecek kondisi becak. Ban depan mulai menipis. Rantai perlu dilumasi. Ia mengambil oli bekas dari botol plastik potongan yang digantung di pagar rumah. Ia mengoleskan pelan ke rantai. Tangannya cekatan tapi tetap hati-hati. Dini keluar membawa bungkusan plastik kecil berisi nasi bungkus dan telur dadar. "Ini bekal, Mas. Makan siangnya jangan lupa," ujarnya sambil tersenyum, walau senyumnya tampak lelah. "Makasih, Dik. Nanti sore aku pulang cepat. Pengin bantuin Lili belajar. Katanya besok ada ulangan matematika." Iya, dia agak kesulitan sama pecahan. Tadi malam sampai nangis. Wicaksono mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia bukan pria berpendidikan tinggi. Tamat SMP saja sudah untung. Tapi ia bertekad agar anaknya bisa sekolah setinggi-tingginya. Lili adalah segalanya bagi mereka. Gadis kecil itu kini duduk di kelas 5 SD. Nilainya bagus, tapi ia sensitif dan mudah cemas. Wicaksono sering duduk bersamanya di malam hari, menemaninya mengerjakan PR, meski tak semua soal ia mengerti. Kadang hanya menemaninya dalam diam pun cukup bagi Lili untuk merasa tenang. Pagi itu, setelah mencium kening Dini dan melihat sekilas wajah Lili yang masih terlelap, Wicaksono mengayuh becaknya keluar dari gang sempit. Jalanan belum ramai. Udara pagi segar. Meski dingin masih menyelinap lewat celah bajunya. Ia menuju pasar tradisional yang mulai ramai. Sudah ada beberapa ibu-ibu yang menunggu tumpangan. Ia menepi, menurunkan penumpang, lalu kembali menyusuri jalan mencari penumpang berikutnya. Hari-harinya monoton, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia mengenal wajah-wajah langganannya, tahu persis siapa yang cerewet, siapa yang pelit, siapa yang suka memberi uang lebih. Ia menyimpan catatan-catatan kecil itu dalam benaknya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingat bahwa tiap orang punya dunia masing-masing. Menjelang siang, matahari mulai menyengat. Bajunya basah oleh keringat. Ia berhenti di warung kecil di pinggir jalan, memakan bekal buatan Dini. Saat membuka bungkusan nasi, aroma telur dadar bercampur sambal membuatnya tersenyum. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapnya, membayangkan tangan istrinya yang menggoreng dengan penuh cinta. Setelah istirahat sebentar, ia kembali mengayuh. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, ia pulang. Saat melintasi sekolah Lili, ia menoleh ke arah pagar sekolah. Ia sering membayangkan suatu hari akan melihat Lili keluar dari gerbang itu dengan seragam putih abu-abu, lalu kelak dengan toga di kepala. Setibanya di rumah, Lili sudah duduk di lantai ruang tamu dengan buku terbuka di hadapannya. Dini sedang menyiapkan makan malam di dapur kecil. Wicaksono mencuci muka, mengganti baju, lalu duduk di samping Lili. "Ayah bantuin, yuk," kata Lili, menggeser bukunya. Soalnya tentang pecahan. Wicaksono mengerutkan kening. Ia tak terlalu paham, tapi mencoba menenangkannya. "Kalau setengah ditambah seperempat, jadi berapa?" tanya Lili. "Setengah itu 2/4. Jadi 2/4 tambah 1/4 itu 3/4. Wajah Lili berbinar. Iya betul. Aku paham sekarang." Wicaksono tertawa kecil. Ia tak tahu jawabannya benar karena benar, atau karena Lili ingin percaya bahwa ayahnya hebat. Tapi melihat anaknya kembali percaya diri adalah hadiah terindah. Malam itu mereka makan malam bertiga. Dini bercerita soal tetangga yang baru melahirkan. Lili bercerita soal gurunya yang lucu. Dan Wicaksono bercerita soal ibu-ibu yang nyaris jatuh dari becaknya karena tas belanja yang terlalu banyak. Tak ada televisi di rumah mereka. Hanya ada radio tua yang kadang bersuara, kadang tidak. Tapi kehangatan di antara mereka lebih dari cukup. Setelah Lili tidur, Dini duduk di samping suaminya di depan rumah. Angin malam berembus lembut. "Mas," kata Dini pelan, "besok ada undangan dari sekolah.
Rapat wali murid soal biaya ujian tengah semester. Wicaksono mengangguk. Aku berangkat pagi-pagi. Semoga dapat penumpang banyak. Dini menatap wajah suaminya yang keras terbakar matahari. Tapi matanya selalu teduh. Ia tahu, di balik tubuh kurus dan tangan kasar itu, ada cinta yang tak terbatas. Malam kian larut. Wicaksono duduk lebih lama, memandangi becaknya yang terdiam di bawah pohon mangga. Ia membayangkan roda becaknya terus berputar, membawa anaknya menuju masa depan yang lebih baik. Besok adalah hari baru. Dan seperti biasa, ia akan mengayuh, dan mengayuh lagi. Sampai mimpi itu terwujud. Udara pagi masih lembut saat roda becak Pak Wicaksono mulai berputar menyusuri jalanan kota. Belum banyak kendaraan yang melintas. Hanya suara sayup azan subuh yang perlahan digantikan deru motor dan langkah pejalan kaki yang mulai ramai. Di jok belakang becaknya, selimut tipis yang biasa ia gunakan untuk tidur dilipat rapi, sementara 2 botol air minum bekas diisi ulang dari rumah menjadi bekalnya mengusir dahaga sepanjang hari. Pak Wicaksono mengenakan kaos oblong putih pudar dengan celana panjang yang sudah dijahit beberapa kali. Meski sederhana, ada kebanggaan dalam dirinya saat melaju di atas becak tua itu. Becak yang sudah menemaninya lebih dari 2 dekade, menjadi saksi bisu setiap tetes keringat dan harapan yang tidak pernah ia lepaskan. Ia tidak pernah memilih hidup seperti ini. Dahulu ia sempat menjadi buruh bangunan, namun kecelakaan kecil membuat kakinya lemah, tak lagi mampu mengangkat beban berat. Ia beralih menjadi penarik becak agar tetap bisa mencari nafkah tanpa terlalu membebani tubuhnya. Istrinya, Dini, yang selalu mendampingi dengan sabar, adalah kekuatan terbesarnya. Dan kini, yang menjadi bahan bakar semangatnya adalah Lili, putri sematawayangnya yang sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Setiap hari, sebelum matahari naik sepenuhnya, Pak Wicaksono sudah berada di pinggir pasar tradisional. Ia punya langganan tetap, Ibu Yanti, penjual kue basah, Pak Hendra, tukang daging, dan beberapa ibu rumah tangga yang percaya becaknya lebih aman dan nyaman dibanding ojek online. Ia tidak pernah memasang tarif tetap. Cukup, seikhlasnya, begitu katanya. Namun karena itulah justru ia dipercaya dan disukai banyak orang. Pagi itu, ketika ia mengantarkan Ibu Yanti dari rumah ke pasar, perempuan paruhbaya itu membuka percakapan. "Pak Wicak, Lili sekarang sudah kelas 2 ya?" "Iya, Bu. Sudah mulai sibuk," katanya. "Banyak tugas dan buku-buku yang harus dibeli. Saya pelan-pelan kumpulin uangnya." Ibu Yanti mengangguk dengan wajah simpati. "Semoga rezekinya dimudahkan ya, Pak. Anak pintar itu Lili. Kalau bisa, lanjutkan sekolahnya." "Saya juga ingin begitu, Bu. Kalau Tuhan izinkan, saya ingin dia kuliah. Tapi ya, jalannya masih panjang," jawabnya sambil tersenyum, meskipun dalam hati ia menyadari tantangan yang menggunung di depannya. Usai mengantar penumpang-penumpang paginya, Pak Wicaksono berhenti di bawah pohon waru di dekat taman kota. Ia membuka bungkus nasi kuning yang dibelikan Bu Dini dari rumah tadi. Ia makan dengan perlahan, sambil sesekali menatap ke arah orang-orang yang lalu lalang. Dalam benaknya, ia terus menghitung, berapa yang ia hasilkan hari ini, berapa yang bisa disisihkan untuk tabungan Lili, dan berapa yang harus digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Hari-harinya selalu seperti itu, terjadwal tanpa sengaja, penuh perhitungan, namun tetap dijalani dengan sabar. Pagi itu, udara kampung Langgarwetan masih dingin. Embun menetes di ujung rumput, dan suara ayam bersahutan dari ujung jalan. Di gubuk kecil berukuran 5x7 meter, Pak Wicaksono sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Ia duduk termenung di bangku kayu dekat dapur, memandangi dapur reot yang hanya diterangi sinar lampu Petromax yang mulai meredup. Aroma nasi yang baru matang menyeruak dari dandang, menguatkan tekadnya untuk memulai hari. Dini, istrinya, sedang mengaduk tumis kangkung sederhana, satu-satunya lauk pagi itu. Ia tahu benar, tak banyak yang bisa dimasak hari ini, tapi semangatnya tak pernah pudar. Dini selalu menyajikan sarapan dengan senyuman, walau kadang ia harus menahan perih di lambung karena sering menunda makan. Pak Wicaksono melirik perempuan yang telah menemaninya selama hampir 2 dekade itu, lalu mengangguk pelan.
Terima kasih ya, Bu. Nasinya harum sekali pagi ini, ujarnya, sembari tersenyum tipis. Dini menoleh, menyeka keringat dengan punggung tangannya, lalu membalas dengan senyum hangat. Yang penting perut Bapak kenyang. Tenaga harus kuat narik becak seharian. Di ruangan lain, Lili, anak sematawayang mereka, masih duduk di meja belajarnya. Ia tengah menyalin catatan pelajaran bahasa Indonesia. Walau masih duduk di kelas 10, Lili sudah dikenal rajin oleh guru-gurunya. Ia bercita-cita menjadi guru. Kadang, ia melamun sendiri di sudut kamarnya, membayangkan dirinya berdiri di depan kelas dengan papan tulis besar dan murid-murid yang antusias mendengarkan. Setelah sarapan, Pak Wicaksono mengayuh becaknya menuju pasar. Ia tahu persis jam berapa para pedagang sayur akan datang. Ia biasa mangkal di dekat pintu masuk pasar, menawarkan jasa angkut pada ibu-ibu yang belanja dalam jumlah banyak. Ia juga hafal siapa saja yang biasa pulang membawa 2 atau 3 kantong plastik besar. Hari itu, seperti biasa, jalanan belum terlalu ramai. Ia lewat gang sempit yang sudah dihafalnya luar kepala, lalu berhenti sebentar di warung kopi Mak Jum. Ia memesan kopi tubruk seharga Rp1.500, lalu duduk di sudut meja kayu yang sudah kusam dimakan usia. Mak Jum datang menghampiri, membawa cangkir kecil. "Wicak, kamu masih kuat aja ya narik becak? Padahal udah jarang yang pakai sekarang." Pak Wicaksono mengangguk pelan. "Masih bisa, Mak, selagi kaki ini kuat dan becak ini belum reot. Saya jalan terus." Mak Jum menghela napas. Ia tahu betul perjuangan Wicak. Semasa muda, lelaki itu bahkan pernah kerja serabutan di pelabuhan, mengangkut karung beras dan gula. Tapi sejak punya anak, ia memilih tetap di kampung agar bisa dekat dengan keluarga. Setelah menyeruput kopi, ia berdiri, lalu mendorong becaknya ke arah pasar. Tak lama, seorang ibu paruh baya melambaikan tangan. Tangannya penuh kantong plastik berisi bawang, sayur, dan beberapa potong ayam. Wicak segera menghampiri, lalu membantu mengangkat barang belanjaan itu ke becak. "Ke Jalan Mawar." "Ya, Pak. Dekat musola itu." "Siap, Bu." Sambil mengayuh, ia tak pernah banyak bicara. Ia lebih suka diam, membiarkan penumpangnya menikmati perjalanan. Tapi diam-diam, dalam hati, ia selalu menghitung. Hari itu, 1 pelanggan berarti Rp10.000, 5 pelanggan berarti Rp50.000. Dengan itu, ia bisa beli beras 2 kilo dan sisanya untuk lauk sederhana. Kadang kalau lebih, ia sisihkan untuk kebutuhan sekolah Lili. Siangnya, saat matahari mulai tegak di atas kepala, ia berteduh di bawah pohon beringin di sudut pasar. Keringat mengucur deras. Bajunya basah, tapi ia tidak mengeluh. Ia membuka bekal dari rumah, nasi dengan tumis tahu dan sambal terasi. Di sebelahnya, becaknya bersandar pada tiang rambu lalu lintas yang sudah kusam. Sambil makan, ia melihat sekeliling. Banyak becak lain yang sudah mangkrak. Para tukang becak lain kini beralih ke ojek online, atau bahkan jadi buruh bangunan. Tapi Wicak tetap setia dengan kayuhan becaknya. Ia tahu, tak banyak orang yang bisa bertahan di zaman ini dengan narik becak. Tapi ia juga tahu satu hal, becak itulah yang menyekolahkan Lili. Sore harinya, hujan turun deras. Ia baru saja mengantar pelanggan terakhir, seorang penjual bunga di pinggir kota. Hujan membuat bajunya kuyup, dan tubuhnya menggigil. Tapi ia tetap mengayuh, melewati jalanan becek yang mulai tergenang air. Saat sampai rumah, Lili menyambutnya di pintu, memegang handuk dan segelas teh hangat. "Bapak masuk dulu, ganti baju, nanti masuk angin." Wicak tersenyum lemah. Ia memandangi anak gadisnya yang kini tumbuh tinggi dan cantik, lalu mengangguk. "Iya, Nak. Makasih ya." Dini sudah menyiapkan air hangat di kamar mandi dari termos besar. Di rumah mereka, tak ada pemanas air. Semua dilakukan secara manual. Tapi perhatian dan kasih sayang di rumah itu lebih hangat dari air panas manapun. Malamnya, mereka makan malam bersama. Dini menceritakan kejadian lucu tentang tetangga yang salah beli bumbu dapur.
Lili menertawakan cerita itu sambil sesekali menyendok nasi ke piringnya. Tapi Wicak lebih banyak diam malam itu. Ia memikirkan biaya sekolah Lili yang akan naik semester depan. Ia tahu waktunya makin sempit. Setelah Lili tidur, Wicak duduk di depan rumah, menatap langit yang mulai cerah. Hujan sudah reda. Bulan muncul malu-malu di balik awan. Ia menggenggam tangan Dini, yang duduk di sampingnya. "Bu, aku mau nambah narik malam. Kalau dapat tambahan 5.000 atau 10.000, lumayan buat ditabung." Dini menoleh. Wajahnya khawatir. "Jangan terlalu dipaksakan, Pak. Kesehatan Bapak juga penting. Jangan sampai tumbang." Wicak menghela napas. "Aku janji pelan-pelan. Tapi aku nggak tenang kalau mikirin sekolah Lili. Aku pengin dia sekolah tinggi. Jangan seperti kita." Dini hanya mengangguk. Tak sanggup membantah. Ia tahu tekad suaminya sudah bulat. Malam itu, Wicak menarik becaknya kembali ke jalanan. Ia menyusuri ganggang sepi, menawarkan jasa pada siapapun yang membutuhkan. Tak jarang, ia mengantar orang pulang dari warung kopi atau pedagang malam yang bawa banyak barang. Setiap receh ia kumpulkan. Setiap keringat ia tanggung. Dan semua itu demi satu hal, melihat Lili kelak mengenakan toga. Pagi baru menyambut kota dengan gerimis tipis yang menari di antara sinar matahari yang belum sempat memancarkan hangatnya secara utuh. Langit terlihat kelabu, dan kabut tipis menggantung rendah di antara atap rumah dan pohon-pohon tua yang berderet di pinggir jalan. Wicaksono mengayuh becaknya perlahan menembus kelembapan pagi. Di antara denting rantai becak yang sesekali berderit, ia mendengar suara detak jantungnya sendiri, semacam peringatan dari tubuhnya yang mulai menua. Tapi ia terus bergerak. Keringatnya bercampur embun, menetes pelan dari pelipisnya ke dada yang tertutup kaos lusuh bertuliskan, "Semangat pagi." Di belakangnya, keranjang kecil bekas tempat duduk penumpang kini diisi dengan 2 kardus bekas berisi barang rongsokan yang ia kumpulkan kemarin sore setelah tak seorang pun mau menaiki becaknya. Hari itu ia pulang dengan uang hanya Rp16.000. Itu pun sebagian besar hasil dari menjual 2 botol plastik dan besi karatan. Namun semangatnya tetap utuh. Sesampainya di rumah, ia melihat Lili sedang bersiap dengan tas yang lebih besar dari tubuhnya. Gadis kecil itu mengenakan seragam putih biru dengan rambut dikuncir 2. Matanya memancarkan antusiasme yang hanya dimiliki anak-anak yang belum mengenal kerasnya dunia. "Pak, aku udah siap," kata Lili sambil tersenyum lebar. Wicaksono turun dari becaknya, menyeka keringat di dahinya dan tersenyum. "Sarapan dulu, Nak. Ibumu udah bikin nasi goreng." Di dalam rumah kontrakan yang sempit itu, Dini sudah menyusun 2 piring nasi goreng di atas tikar. Tidak ada lauk, hanya irisan kol dan saus tomat tipis sebagai pemanis warna. Tapi dari wajah mereka, tak tampak kekurangan. Yang tampak justru cinta dan kehangatan yang tak putus-putus. Seperti doa yang terus mengalir di sela waktu. Lili makan dengan lahap. "Pak, Bu, hari ini ada ujian matematika. Doain aku, ya." Dini mengelus kepala putrinya. "Pasti bisa. Kamu belajar keras. Allah sayang anak yang rajin." Wicaksono mengangguk. "Kalau kamu rajin, jujur, dan tidak menyerah, nanti kamu bisa jadi orang hebat, Lili." Lili mengangguk serius, lalu cepat-cepat menuntaskan makanannya. Setelah berpamitan, Wicaksono mengantarnya sampai depan gang. Ia tak pernah absen menjemput dan mengantar Lili ke sekolah, walaupun itu berarti ia terlambat mencari penumpang. Ketika Lili sudah jauh, Wicaksono kembali ke becaknya. Tapi sebelum melanjutkan, ia membuka dompet kecil di sakunya, menghitung sisa uang yang ada, Rp9.000. Ia menatap uang itu lama, lalu menarik napas. "Cukup buat beli bensin minyak goreng bekas," gumamnya. Hari itu, Wicaksono memutuskan untuk tidak menunggu penumpang di pangkalan seperti biasanya. Ia mengayuh becaknya ke arah pasar untuk mencari botol bekas, besi tua, dan kertas koran. Jalanan licin, dan angin dingin menggesek kulitnya seperti cambuk halus. Tapi pikirannya hanya tertuju pada uang sekolah Lili bulan depan. Uang iuran itu masih kurang Rp200.000.
Jumlah yang bagi orang lain mungkin hanya sekali jajan kopi, tapi bagi Wicaksono adalah serangkaian perjuangan panjang, hujan, panas, dan malam tanpa tidur. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Pak Tono, teman lamanya yang dulu sama-sama menjadi tukang becak. "Wicak," sapa Pak Tono sambil mengangkat tangan. Tono, dari mana aja, kamu?" "Aku sekarang bantuin jaga warung di Tanah Merah. Lumayan, gak mesti ngayuh becak, tapi tetap aja, kerja keras gak boleh berhenti." Mereka duduk di emperan toko yang masih tutup. Pak Tono membuka bekal nasi bungkusnya dan menawarkan separuh kepada Wicaksono. "Enggak, makasih, Ton. Aku udah makan." Bohong Wicaksono sambil tersenyum. Pak Tono tidak memaksa. Ia tahu betul keras kepalanya Wicaksono, dan juga martabatnya. Meski hidup pas-pasan, pria itu tidak pernah mau menerima tanpa usaha. Baginya, harga diri bukan sekadar istilah kosong, tapi napas yang harus dijaga. Mereka berbincang beberapa menit, lalu berpisah. Wicaksono kembali mengayuh becaknya ke sudut pasar yang penuh aroma ikan asin dan plastik bekas. Ia menunduk, memunguti botol dari tumpukan sampah basah. Tangannya kotor, bajunya belepotan, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak sedang mengemis. Ia bekerja, dan bekerja dengan cara yang jujur. Sore hari menjelang, saat ia sedang istirahat di bawah pohon waru, ponselnya yang retak dan terbungkus selotip berbunyi pelan. Telepon dari sekolah Lili. "Halo, ini Pak Wicaksono, ya?" Suara seorang wanita terdengar dari seberang. "Iya, Bu. Ada apa ya, Bu Guru?" "Maaf, Pak. Lili sempat pingsan tadi saat ujian. Kami sudah bawa ke UKS. Sekarang sudah siuman, tapi kelihatan lemas. Mungkin karena belum sarapan cukup atau kelelahan." Darah Wicaksono seakan mengalir lebih cepat. Ia langsung menutup telepon dan mengayuh becaknya ke sekolah tanpa pikir panjang. Jantungnya berdegup kencang, dadanya sesak, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Sesampainya di sekolah, ia langsung ke ruang UKS. Di sana, Lili sedang berbaring dengan kain basah di dahinya. Wajah kecilnya pucat. "Pak," lirih Lili saat melihat ayahnya. Wicaksono menahan air mata. Ia genggam tangan Lili erat-erat. "Maaf, ya, Nak. Besok kita makan yang lebih enak. Bapak janji." Guru wali kelas menghampiri mereka. "Pak, sebaiknya Lili diperiksa lebih lanjut ke puskesmas. Kalau perlu, ke rumah sakit." Wicaksono hanya bisa mengangguk. Walaupun pikirannya mulai dihantui biaya yang entah dari mana akan dia dapatkan. Sesampainya di rumah, Dini menyambut mereka dengan wajah panik. Melihat Lili lemas di gendongan suaminya, ia tak bisa menahan tangis. Malam itu, mereka tidak tidur. Dini duduk di sisi Lili sambil mengipasi tubuh anak mereka. Wicaksono duduk di depan pintu, menatap gelap sambil menggenggam botol air kosong yang tak laku ia jual. Dalam diam, ia berdoa. Bukan doa meminta kekayaan, bukan pula doa memohon kemudahan hidup. Ia hanya meminta satu, kekuatan untuk terus berjuang demi Lili. Pagi itu udara Jakarta masih berembus lembut. Namun ketenangan pagi tidak mampu mengusir kekhawatiran dari wajah Pak Wicaksono. Lelaki parubaya itu sudah duduk di kursi kayu reot di halaman rumah kontrakannya sejak subuh, memandangi becak tuanya yang bersandar di dinding seperti kawan lama yang tak lagi kuat menanggung beban hidup. Di dalam rumah, Dini sibuk menyiapkan bekal makan siang sederhana untuk anak mereka, Lili, yang pagi ini akan berangkat ke sekolah dengan semangat seperti biasa. Meski mereka tahu, besok belum tentu ia bisa tetap melanjutkan. 1 minggu terakhir, Pak Wicaksono terus bergelut dengan kenyataan bahwa uang tabungannya sudah sangat menipis. Hanya cukup untuk membayar kontrakan 2 bulan ke depan. Ia belum sanggup membeli sepatu baru untuk Lili yang bagian solnya sudah menganga. Belum lagi seragam putih yang kian memudar dan robek halus di beberapa sisi. Tapi bukan itu yang membuatnya cemas. Yang benar-benar menggelayut di benaknya adalah selembar kertas pemberitahuan dari sekolah. Pembayaran SPP terakhir sudah lewat tenggat. Bila tak segera dilunasi, Lili tidak diperkenankan mengikuti ujian semester. Pak Wicaksono menunduk.
Kedua tangannya menggenggam lututnya. Matanya menatap tanah. Namun pikirannya menembus batas realitas. Ia tahu, untuk membayar SPP, ia harus menggenjot becaknya lebih keras dari biasanya. Harus lebih pagi keluar, lebih malam pulang. Harus menahan lapar lebih lama. Bahkan mungkin menjual salah satu perabot. Meski ia pun tak punya banyak. "Pak!" Suara lembut Dini dari balik pintu dapur menyentaknya dari lamunan. Ia mendongak, lalu memaksakan senyum. Dini membawa termos air panas dan segelas teh manis yang dihidangkan dalam cangkir retak. Satu-satunya yang tersisa setelah beberapa lainnya pecah karena usia. "Minum dulu, Pak, biar kuat narik nanti," ucap Dini sembari duduk di samping suaminya. "Terima kasih, Din. Maaf ya, belum bisa bantu lebih banyak," jawab Wicaksono lirih. Dini menggeleng pelan. Ia menatap suaminya dengan mata teduh. "Justru aku yang harus terima kasih. Masih ada beca itu. Masih ada semangatmu. Itu cukup buatku." Mereka terdiam. Hanya deru angin dan suara burung yang menemani percakapan hati. Tak lama kemudian, suara Lili memecah keheningan. "Ayah, aku berangkat." "Ya," teriaknya dari pintu depan. Gadis kecil itu mengenakan seragam putih abu-abu yang sudah kekecilan di bagian lengan. Rambutnya dikuncir sederhana, dan di punggungnya tergantung tas lusuh yang dijahit berkali-kali. Pak Wicaksono berdiri, menahan rasa haru, lalu menghampiri putrinya. Ia menatap wajah gadis itu lama-lama. "Semangat, ya, Nak, belajar yang rajin. Ingat, bukan soal seberapa pintarnya kamu sekarang, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat susah." Lili tersenyum lebar. Ia mencium tangan ayahnya, lalu peluk singkat sebelum melangkah menuju sekolah dengan langkah pasti. Bagi Lili, hari-hari sulit sudah menjadi makanan harian, tapi ia tetap menyambutnya dengan hati penuh syukur. Di kelas, ia selalu berada di peringkat 3 besar. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih dari apa yang orang tuanya mampu beri. Yang ia punya hanyalah mimpi dan keyakinan. Hari itu, seperti biasa, Pak Wicaksono mulai mengayuh becaknya menyusuri jalanan kota yang penuh hiruk-pikuk. Ia memarkir becaknya di dekat pasar tradisional dan mulai menanti penumpang. Hanya beberapa menit, seorang ibu dengan 2 anak kecil menghampirinya. "Bang, ke pasar minggu ya? Cepetan, anak saya udah telat," serunya. Tanpa banyak bicara, ia membantu anak-anak naik lebih dulu, kemudian ibunya. Lalu, dengan kayuhan mantap, ia menyusuri jalan yang menanjak menuju pasar minggu. Saat mengayuh, pikirannya kembali pada Lili. Pada betapa kerasnya ia harus bekerja agar bisa sekadar membayar SPP. Ia tahu, 1-2 pelanggan seperti ini tidak cukup. Tapi tak ada yang mustahil jika ia terus mengayuh. Lelah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi menyerah tidak pernah ia izinkan hadir. Sore menjelang, langit mulai temaram. Pak Wicaksono baru saja mengantarkan penumpang terakhir ke kawasan Tebet saat perutnya mulai protes. Ia belum makan apa-apa sejak pagi. Di dalam saku, hanya ada uang Rp50.000. Tapi ia tahu, uang itu bukan untuk dirinya. Ia simpan rapat-rapat untuk membayar SPP Lili. Dengan menahan lapar, ia memilih pulang. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Lili yang sedang duduk di depan meja kecil, menyalin pelajaran dengan cahaya lampu minyak. Dini, di dapur kecil, tengah menanak nasi dan menggoreng ikan asin terakhir yang mereka punya. "Ayah, aku dapat nilai sempurna di ulangan matematika," seru Lili bangga, memperlihatkan kertas ulangan yang dicap tinta merah berbentuk bintang. Pak Wicaksono menatap angka 100 itu dengan senyum penuh haru. Ia memeluk putrinya dan berkata, "Ayah bangga sekali. Ini baru awal. Jangan pernah berhenti ya, Nak." Malam itu, mereka makan malam seadanya dengan penuh kehangatan. Di tengah sempit dan sederhananya hidup, kebahagiaan tetap hadir dari hal-hal kecil. Nilai bagus, pelukan hangat, dan tawa kecil di sela derita. Keesokan harinya, seperti biasa, Wicaksono kembali menarik becaknya. Ia sengaja berangkat lebih pagi, berharap bisa mendapat lebih banyak penumpang. Tapi pagi itu berbeda. Di perempatan jalan,
Ia melihat seorang pria setengah baya yang mengenakan jas sederhana berdiri bingung. Wicaksono menghampirinya. "Permisi, Pak, mau kemana?" tanyanya sopan. Pria itu memandangnya, lalu menjawab, "Saya mau ke kantor di Sudirman, tapi mobil saya mogok. Boleh antar?" "Tentu, silakan naik." Selama perjalanan, pria itu memperhatikan Wicaksono yang tampak letih namun tetap semangat. Setelah tiba, ia mengeluarkan uang 100.000 dan menyerahkan ke Wicaksono. "Pak, saya Ardi. Terima kasih ya. Jarang saya lihat tukang becak seperti Bapak. Kalau boleh tahu, kenapa masih menarik becak di usia segini?" Pak Wicaksono tersenyum. "Saya punya anak perempuan. Dia ingin jadi sarjana. Saya ingin bantu dia menggapai cita-citanya." Ardi menatap lelaki itu lama. Ada sesuatu dalam ucapannya yang membuatnya tergerak. Sebelum masuk gedung kantornya, ia berkata, "Semoga berhasil, Pak. Saya doakan dari sini." Beberapa hari berselang, Pak Wicaksono kembali bertemu Pak Ardi. Kali ini, pria itu menawarkan sebuah pekerjaan, mengantarkan surat dan paket antar cabang perusahaan yang tidak terlalu jauh. Bukan pekerjaan tetap, tapi dengan upah harian yang lebih baik. Dengan rendah hati, ia menerima. Ia tetap menarik becak di pagi hari dan mengantar paket pada siang dan sore. Hari-harinya jadi lebih padat, tapi ia merasa lebih bermanfaat. Dan yang terpenting, hari itu ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membayar SPP Lili. Di malam yang sejuk itu, ia meletakkan uang tersebut di atas meja, lalu memanggil Lili. "Nak, besok kamu bisa ikut ujian. SPP-nya sudah ayah bayar." Lili terdiam. Matanya memerah. Ia langsung memeluk ayahnya erat. "Terima kasih, Ayah, aku janji akan belajar lebih keras lagi." Dan disitulah, dari peluh dan letih Pak Wicaksono, doa-doanya mulai terkabul. Tapi perjalanan masih panjang. Masih ada jenjang sekolah menengah yang harus dilalui, dan mimpi menjadi sarjana yang tampak begitu jauh. Namun bagi mereka, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap kayuhan becak adalah persembahan untuk masa depan. Setiap malam adalah waktu untuk menyulam harapan baru. Udara pagi masih membeku saat Wicaksono menurunkan becak di pinggir gang sempit di kawasan Kampung Langgar Wetan. Langkahnya berat, namun matanya penuh keyakinan. Ia menggantungkan helm tua di pegangan becak sambil menatap ke arah jalan utama. Hari baru telah menantinya. Ia bersiap menjalani rutinitas baru, menarik becak di pagi hari, lalu mengantar paket antar kantor di siang dan sore. Sejak tawaran itu datang dari Pak Ardi, Wicaksono tidak merasa terbebani. Justru ia menyambut dengan syukur. Pendapatan harian meningkat. Ia bisa menyisihkan uang lebih besar untuk tabungan Lili, bahkan menyiapkan sedikit untuk membeli sepatu sekolah yang sudah mulai bolong solnya. Pagi dimulai dengan mengantar penumpang pertama. Seorang bapak sopan dengan jaket lusuh naik ke becaknya untuk pergi ke stasiun kereta. Setelah turun di stasiun, Wicaksono berpamitan dengan hormat. Siangnya, saat matahari mulai menukul ubin atap, ia tiba di kantor pusat di Jalan Sudirman membawa paket dokumen penting. Pramuniaga memberi senyum hangat dan kopi pahit seadanya, sebelum menyerahkan uang jasa angkutan. "Terima kasih, Pak Wicaksono. Boleh panggil Pak Cak saja." "Baik, Pak. Terima kasih telah percaya." Dini, di kontrakan lama mereka, menunggu dengan setengah khawatir setengah bangga. Ia melihat suaminya pulang lebih cepat dibanding sebelumnya, tapi berkali-kali melihat kalender di dinding, menghitung hari sampai batas pembayaran kontrakan dan biaya sekolah Lili. Ketika uang harian ditumpuk, Dini menghitung dengan cermat. "Kita bisa beli sepatu baru Lili minggu depan," ujarnya lembut. Wicaksono tersenyum dan mengangguk. "Tapi jangan dulu. Kita simpan dulu untuk iuran lomba matematika dia. Gurunya bilang Lili mau maju ke tingkat kabupaten." Tiba-tiba, senyum di wajah Lili melebar. "Bener, Bu? Aku ikut lomba." Dini menatap Wicaksono. Ia tahu keputusan itu bermakna. Biaya transportasi, pendaftaran, dan penginapan sederhana nanti.
Tapi bila itu bisa menjadi jalan untuk mengenalkannya kepada beasiswa, itu harus dicoba. Lili tidak tidur nyenyak malam itu. Ia membaca buku latihan matematika yang disediakan oleh Bu Kartini. Guru pensiun itu mengadakan bimbingan gratis di sore hari. Kadang, ketika Lili pulang, lampu pukul 10 sudah menyala karena ia masih belajar soal perbandingan, pecahan, atau geometri dasar. Di pagi keesokan harinya, mata Wicaksono lebih pucat dari biasanya. Hati dan tubuhnya terasa sibuk. Ia takut kepada tubuhnya yang tak muda lagi. Ia pernah mengalami kram otot ketika membawa terlalu banyak barang. Namun harapan Lili adalah bahan bakarnya. Hari berlalu. Ketika ia menurunkan penumpang terakhir, hujan turun tiba-tiba di atas Jalan Sudirman. Langit memuntahkan air yang membuat lantai kursinya basah. Ia menyelesaikan pengantaran paket kubik kecil di gedung tinggi, lalu berlari menyeberang untuk menghentikan becaknya yang hampir terhanyut arus air. Saat kembali ke rumah, bajunya kuyup, sol sepatu tipis licin, tapi senyumnya tak pudar. Ia tahu, likuiditas harapan lebih penting daripada keringat hari ini. Malamnya, di dapur kontrakan, aroma rebusan sayur bayam menyebar. Dini menyiapkan sup sederhana. Lili memakan dengan kalap lalu bergegas mengulangi latihan soal. Angin malam memasuki celah jendela yang setengah dibuka, membuat ritme malam semakin hidup. "Pak, besok lombanya. Jadwalnya jam 9 pagi," kata Lili sambil menatap sang ayah. Wicaksono menghentikan tugasnya memotong bawang. "Kamu harus percaya diri, Nak." "Iya ya." Lili mengangguk serius. "Iya, Pak." Ketika suara adzan maghrib menggema, keluarga kecil itu duduk melingkar. Di antara bunyi panci dan sendok bergesekan, mereka merasa penuh. Tidak karena makanan mewah, tapi karena satu mimpi yang semakin nyata. Keesokan pagi, Lili menaiki bus kota bersama teman-temannya. Wicaksono menunggu di pinggir jalan, memandangi dari kejauhan. Ia tahu ini bukan sekadar lomba, ini audisi pertama mimpi Lili. Bila berhasil, pintu beasiswa akan terbuka. Setelah menunggu 2 jam tanpa kabar, Wicaksono mulai khawatir. Uang bensin semakin tipis, pakaiannya mulai berbau dan kelaparan mendera. Ia menolak berpulang sebelum melihat Lili turun. Akhirnya, siswa dan guru pulang bersama. Lili menoleh, melihat sosok ayahnya berdiri menunggu. Ia tersenyum dan melambai. Langkahnya pelan tapi keyakinannya tampak jelas. Setibanya di rumah, Lili menyampaikan kabar besar. Ia mendapat juara 3 tingkat kabupaten dan mendapat beasiswa lokal dari salah satu yayasan pendidikan. Tangis bahagia tak tertahankan. Wicaksono memeluk putrinya dengan erat. "Yah Bunda, terima kasih. Ayah bangga sama kamu." Beberapa hari kemudian, Lili mengikuti pembekalan dari yayasan. Ia diwawancarai calon mentor dan diminta membuat proposal studi. Dalam pertemuan itu, Lili mengungkapkan tekadnya menggapai pendidikan tinggi. Para mentor mencermati mata gadis penuh ketulusan itu. Di rumah, Dini menangis haru. Ia melihat suaminya berdiri di sisi pintu kamar. Matanya berkaca sambil menatap izin-izin beasiswa itu. "Ini berkat usaha dan doa kita bersama," bisik Wicaksono lembut. Kehidupan kembali berjalan seperti semula, tapi berhasil membawa dampak baru. Wicaksono bekerja lebih keras tanpa mengeluh. Ia rajin menjaga becak, menjadikan penarikannya rapi walaupun setiap lekukan dan karat membisikkan cerita pahit panjang tentang masa lalu. Beberapa waktu kemudian, ia mendapat undangan dari sekolah Lili untuk menjadi tamu istimewa dalam peringatan Hari Pendidikan Daerah. Di sana, ia berbicara di depan orang tua siswa dan guru-guru sederhana tentang arti perjuangan dan cinta tanpa syarat. Kalimatnya singkat tapi menyentuh. Ia tak banyak bicara soal mimpi besar. Ia hanya mengatakan bahwa mimpi putrinya adalah doa yang harus dijaga dengan rasa hormat dan kerja keras. Tepuk tangan meriah menggema di aula sekolah itu. Sesampainya di rumah, keluarga itu menumpuk rencana. Uang tabungan dipakai setengah untuk uang pendaftaran program bimbingan Olimpiade tingkat nasional. Sisanya disimpan sedikit demi penyesuaian seragam baru SMP dan buku pelajaran tambahan. Rencana baru terus bermunculan. Biaya tryout,
buku-buku tambahan, perlengkapan penunjang prestasi Lili. Mereka tahu, perjuangan ini bukan sekali tempuh, tapi seri panjang yang butuh konsistensi. Seiring musim berganti, Lili tumbuh menjadi anak remaja yang percaya diri. Di sekolah, teman-temannya mengenalnya sebagai anak tukang becak yang selalu bawa buku tiap hari, yang nilai rapornya bagus, dan yang selalu ceria tanpa pernah meratapi keterbatasan. Di satu siang kala, Wicaksono menunggu Lili pulang dengan becak. Ia membawa tas baru pemberian guru. Lili berjalan bersama teman-temannya. Begitu melihat ayahnya, ia berlari kecil dan menghampiri becak. Ia berdiri dan memeluk tangannya. "Pak, aku lulus tryout nasional. Nilainya cukup buat dapetin beasiswa penuh." Tawa mereka berdua bergema di trotoar. Wicaksono mencium kepala anaknya, memandang wajahnya lama-lama. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi ini adalah bukti bahwa tetesan keringat yang tercurah tiap pagi, tiap bulan, kini berbuah. Malam itu, mereka membuat jadwal baru, membiasakan Lili mengikuti kursus tambahan di sore hari, membagi waktu antara belajar, istirahat, dan ikhtiar mencari bantuan jika perlu. Tidak banyak yang bisa dibeli, tapi anak mereka punya modal terpenting, motivasi, disiplin, dan cinta yang tak pernah letih. Di sepanjang malam berikutnya, lampu kecil di meja belajar Lili tetap menyala. Ayahnya menyalakan lampu minyak untuk dirinya sendiri. Di sudut halaman, becak berdiri tegak. Bukan sekadar alat kerja, tapi lambang perjalanan panjang ibu dan bapak penuh peluh. Cahaya bulan menerpa kayu dan besi itu. Kalau benda itu bisa bicara, ia akan berkata, "Terima kasih telah menjaga aku. Biar lambat, asal garap mimpi tetap jalan." Dan siapapun yang melihat keluarga kecil itu, ayah yang gigih, ibu yang penyabar, dan anak yang selalu berusaha menjadi lebih baik, mereka akan menyadari, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, selama masih ada tekad yang tak mengenal batas. Kadang kehidupan terasa seperti hujan yang turun tak diundang. Begitulah pagi itu bagi Wicaksono. Ia keluar menjemput Lili yang akan mengikuti lomba matematika di tingkat kota. Langit mendung sejak dini hari. Rintik-rintik air mulai membasahi jalanan sempit, mencampur aroma tanah dan asap dari becak tua. Bekal nasi goreng yang disiapkan Dini kelembab terkena hujan, namun semangat Lili tak surut. Sore itu, ketika lomba usai dan Lili pulang, ia mengaku belum berhasil naik tingkat. Namun di balik kekalahannya, ada pelajaran berharga, soal logika yang belum dikuasai, tekanan mental saat berada di ruangan besar, dan kesiapan mental menghadapi kegagalan. Dini menyiapkan sarapan hangat saat Wicaksono masih berkutat dengan perasaan campur aduk. Ia tahu kekalahan Lili bukan akhir, namun ada letupan kekhawatiran di dadanya. Ia merapikan sarung tangan bisbol anaknya, mengingatkan diri untuk tidak larut dalam kekecewaan. Di sisi lain, anak itu kembali berusaha bangkit, menatap catatan soal-soal latihan yang tak pernah berkurang. Bagi Lili, kalah kemarin bukan berarti kalah selamanya. Hari demi hari berlalu, mereka kembali ke ritme yang sama. Lili belajar dengan gigih, Wicaksono bekerja 2 kali lipat, Dini menopang semuanya dengan kesabaran. Semangat mereka kembali menyala saat Lili mulai mendapat nilai bagus di ulangan sebulan berikutnya. Kehilangan momen itu justru membuatnya lebih kuat. Mereka juga mulai berburu beasiswa lokal, mengikuti seminar gratis lewat sekolah. Dini menjahit jilbab kecil yang dijual Lili untuk menabung saku tambahan siswa, sementara Wicaksono bersiap menerima tawaran mengantar barang dari toko kelontong setelah mengantar penumpang pagi. Sabtu sore, sebuah kabar menggembirakan datang. Seorang dosen pendidikan menyelenggarakan lomba esai tingkat provinsi, dengan tema, peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Lili diminta ikut mewakili sekolah. Ini kesempatan besar. Meski persaingannya lebih ketat, kesempatan untuk menembus beasiswa nasional semakin terbuka. Namun, tantangan tak pernah berhenti. Koran lokal menurunkan berita tentang biaya seleksi beasiswa yang tinggi, dan biaya untuk cetak esai, surat rekomendasi, juga perlu ditanggung sendiri. Bagi keluarga kecil itu jadi batu besar. Hingga suatu malam, Wicaksono menemukan ide, menghimpun dana lewat sumbangan dari pelanggan setia becaknya.
Mereka pun menyiapkan kotak kecil sederhana di becak. Hanya kotak kardus dipasang di belakang. Tiap pagi, saat menunggu penumpang, Wicaksono mulai menceritakan soal beasiswa anaknya pada yang tanya. Banyak yang tergerak hati. Dalam 1 minggu pertama, terkumpul Rp700.000, cukup untuk menutupi biaya lomba esai. Lili menulis esai dengan penuh hati. Ia menceritakan perjuangan orang tuanya, pentingnya pendidikan, dan semangat pantang menyerah. Ia menulis larut malam, kadang dengan Wicaksono mendampinginya, mencatat poin-poin penting yang diingatnya saat jalan. Dini membuat teh hangat dan camilan sederhana, menemani. Saat pengumuman tiba, sekolah mengundang orang tua dan siswa. Di rumah kontrakan, Wicaksono dan Dini duduk berhadap-hadapan, tangan mereka saling menggenggam. Ketika dijuluki juara kedua seprovinsi, mereka meledak dalam pelukan hangat. Mereka merayakan dengan makan sederhana, bakso dan pentol yang dibeli oleh Dini usai belanja di pasar. Sederhana, tapi makna malam itu sangat besar. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon rindang di kampung. Embun menetes perlahan dari daun-daun, memberi tanda bahwa hari akan segera dimulai dengan kesegaran alami. Di halaman rumah sederhana, Lili sudah bangun lebih awal. Ia menyusun ulang catatan kuliah malam kemarin, tentang teori belajar, strategi mengajar, serta modul matematika yang perlu ia pelajari lebih dalam. Ia tahu, semester ini penuh tantangan, tugas praktikum mengajar, ujian tertulis, dan presentasi harus dijalani dengan hasil terbaik, terutama demi pertanggungjawaban beasiswa. Dini keluar dengan membawa termos kecil berisi air hangat dan bekal tempe bacem. Tanpa suara gaduh, ia menyerahkan semuanya kepada Lili dan menyuapkannya perlahan. Saking perhatian, suara sendok mengenai piring saja terdengar syahdu, seolah menunjukkan kasih sayangnya, tanpa kata-kata bombastis. "Lili, kamu sudah makan? Besok ada kelas praktikum keliling, ya?" Lili mengangguk. "Sudah, Bu. Nanti saya ke sekolah langsung dari sini." Sementara itu, di luar, suara roda becak menapaki jalan berpasir. Wicaksono sudah bersiap. Hari ini, selain narik becak pagi, ia berniat berhenti di sekolah Lili, bukan hanya menjemput atau mengantar, tapi sekadar meninggalkan kotak sederhana berisi nasi bungkus yang Dini buat untuk para guru dan staf sekolah. Ia percaya, sedikit perhatian bisa membuka hati banyak orang, termasuk orang-orang yang bisa membantu perjuangan Lili dari balik meja guru. Saat ia tiba di sekolah, kantin sedang dipenuhi guru-guru muda. Ia menyerahkan kotak-kotak kecil itu, dan beberapa guru memandang kaget. Setelah mengetahui asalnya, mereka mengucapkan terima kasih. Kepala sekolah, seorang pria parubaya, memanggil Wicaksono dan berbicara empat mata. Tidak ada janji muluk, hanya perhatian penuh arti. "Kami menghargai usaha Bapak. Semoga ini bisa menjadi motivasi juga bagi siswa lain." Wicaksono mengangguk dengan tulus. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun. Baginya, beasiswa Lili adalah tanggung jawab terbesar. Ia tidak ingin meminta langsung. Ia percaya ketulusan kerja keras itulah yang akan menjalin hubungan baik. Siangnya, ia kembali ke pangkalan becak. Sungguh, cuaca mempermainkan nasib. Tak lama setelah hujan rintik mulai membasahi jalanan sempit, telepon jadulnya berdering. Di ujung sana, Lili seakan menangis pelan. "Ayah, praktikum hari ini, saya keteteran. Saya nggak bawa catatan. Laptop saya juga mati. Bisa nggak ayah bantu? Saya benar-benar butuh referensi." Wicaksono merasakan muatan dunia mengguncang pundaknya. Ia menenangkan Lili, lalu berjanji akan ke sekolah membawa laptop pinjaman dan charger sederhana. Ia segera parkir becak, membeli kopi sachet, dan bergegas menuju gang yang membelah kampung. Setibanya di sekolah, Lili lega sekaligus malu. Ia membalik catatan lama dan meneteskan air mata pelan. "Maaf, Ayah." Wicaksono mendekapnya. "Nggak apa-apa, Nak. Kita belajar dari kesalahan, kan?" Ia menyerahkan laptop dan charger, plus secari kertas bertuliskan jadwal kuliah dan praktikum. "Kalau perlu ayah tunggu, bilang aja.
Yang penting kamu bisa jalani tugas itu. Lili tersenyum. Air mata senangnya menetes. Ia berjanji akan membalas semua ini dengan hasil terbaik. Matahari belum sepenuhnya bangkit ketika Lili membuka matanya. Suara adzan subuh baru merayapi langit pagi, menandakan waktu tepat untuk memulai. Ia menghela napas pelan lalu melongo ke jendela kecil di kamarnya. Embun masih menempel, tapi inilah awal hari yang penting. Ujian akhir semester, ujian mata kuliah pertama yang akan menentukan kelulusan awalnya sebagai mahasiswa. Dini sudah menyiapkan secangkir teh hangat dan roti gandum sederhana. Pagi mereka dingin dan tenang, tapi pikirannya penuh. Mereka telah menyiapkan mental dan materi selama berminggu-minggu, tetapi ini adalah ujian sejauh mana ketekunan dan doa dapat berpadu. "Bu, saya siap," ujar Lili mantap saat menerima roti itu. Dini hanya membalas dengan senyum tegar sambil mengelus lengan anaknya dengan lembut. Di dapur, aroma kopi instan menghangatkan suasana. Di luar, beca tuanya Wicaksono terparkir dekat gerbang, siap mengantar Lili. Setelah Lili berangkat, jalanan kota mulai hidup. Ayahnya kembali ke rutinitas, narik becak dan antar paket. Tapi sorot mata Wicaksono hari itu berbeda. Ada kecemasan campur harapan yang menggerakkan langkahnya lebih cepat dari biasanya. Saat mengayuh, imajinasinya tergambar jelas. Lili yang mengetik ujian, menjelaskan rumus, dan tersenyum lega. Sosok itu menguatkannya, memudahkan setiap tanjakan kecil di jalan. Menjelang siang, dunia Lili dipenuhi ujian sulit. Tapi ia tetap tenang, mengatur nafas. Setiap jawaban tertulis dengan saksama. Selepas soal terakhir dikumpulkan, ia menatap dewan dosen. Jantungnya berdetak cepat. Harapannya besar, doa tak henti. Saat Lili keluar ruang ujian, raut wajahnya datar namun cemas. Ia menghampiri ayahnya yang menunggu di dekat gedung kampus. Begitu melihat Wicaksono, Lili langsung memeluknya erat-erat. "Ayah, rasanya penghabisan waktu, soalnya banyak soal aplikasi yang panjang," bisiknya. Bibir gemetar. Wicaksono membalas pelukan itu hangat. "Udah maksimal, Nak. Hasilnya saya yakin terbaik yang bisa kamu beri." Lili hanya mengangguk pelan. Air matanya sudah menetes pelan. Dini yang datang kemudian memeluk mereka berdua. Tanpa kata, keluarga itu menampilkan kehangatan penuh pengertian. Malam harinya, Lili tak bisa tidur. Ia duduk di meja belajar, menatap laptop dan catatan. Matanya berat, tetapi ia terus meninjau kembali jawaban yang ia tulis di ujian. Ia merasa ada satu soal tentang metode pengajaran model diskusi yang ia jawab kurang detail, dan satu soal lain tentang evaluasi belajar kelompok yang ia takut terlalu umum. Sementara itu, Wicaksono menahan kantuk di kamar sambil menghitung alasan keberhasilan anak mereka, dimulai dari perjuangan hari-hari lalu, hingga malam-malam menjaga Lili belajar. Ia menuliskan 3 poin penting dalam selembar kertas. Kekuatan anak, kerja sama keluarga, dan doa yang tak berhenti. Besoknya, saat pengumuman hasil ujian online kampus diterima, Lili segera memberitahu orang tuanya. "Alhamdulillah, Ayah, Bu, aku lulus dengan IP 375. Suara Lili berlinang bahagia. Senyum merekah di wajah Wicaksono dan Dini. Mereka saling bertatapan. Kebanggaan dan lega terpancar jelas. Semua jerih payah selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, sejak hari itu, kehidupan mereka tak lagi sama. Ada beban tanggung jawab yang mesti diemban. Mahasiswa dengan IP tinggi tak otomatis bebas biaya hidup. Ada kewajiban magang, tugas tambahan, biaya cetak skripsi, bahkan potensi biaya kuliah tambahan bila memasuki program gelar lanjut. Semuanya terasa berat. Pagi itu terdengar riuh burung di pepohonan pinggir jalan kampung. Embun masih melekat pada rerumputan, menyisakan kesan segar. Di dalam rumah kontrakan kecil, Lili sudah menyiapkan segelas susu dan 2 potong roti gandum. Ia sadar beban tugas semester ini lebih berat, dengan tambahan jadwal magang yang menuntut kehadiran secara rutin di sekolah dasar sekitar Jakarta Selatan. Dini hadir dengan senyum pelan. Tanpa berkomentar, ia menaruh botol air mineral dan kotak nasi kecil di meja belajar Lili. Angin pagi menyelinap lewat jendela,
menegaskan bahwa hari telah tiba. Mata Lili berkaca sedikit, tetapi ia hanya menghela napas pelan sebelum mulai membuka laptop dan membaca kembali catatan praktik mengajar. Sementara itu di luar, Wicaksono sedang membersihkan becaknya. Ia menuang oli tipis ke rantai dan menyeka debu yang menempel. Tubuhnya kurus namun kuat. Meski usia bertambah, ia tetap menjalani rutinitas yang padat. Narik becak pagi, bantu magang Lili siang, melamar toko buku menggunakan kaos sablon sederhana, dan ikut pelatihan sablon lanjutan seminggu sekali. Saat ia finish mempersiapkan becaknya, telepon jadulnya berdering. Panggilan dari kepala sekolah tempat Lili magang. "Pak Wicaksono, maaf mengganggu pagi-pagi. Saya ingin minta tolong. Besok jam 8 pagi ada pertemuan orang tua guru plus peninjauan aktivitas pembelajaran siswa magang. Ibu kepala sekolah minta Bapak datang bersama." Suara kepala sekolah terdengar tegas namun lembut. Wicaksono terkejut. Ia tak pernah menyangka diundang ikut langsung ke sekolah Lili. Perjalanan itu ia jalani dengan hati yang bergeming. Dengan becak dan setelan rapi seadanya, ia tiba di sekolah dan disambut guru-guru. Kepala sekolah mempersilakan duduk di deretan pertama, sebuah kursi kayu tua namun bersih. Pertemuan dimulai dengan paparan evaluasi magang siswa. Lili disebut sebagai siswa praktik teladan, rajin, disiplin, menghormati guru. Wicaksono terkejut sekaligus bangga. Ketika tiba sesi, orang tua memberi sambutan. Suaranya bergetar. "Terima kasih atas segala bimbingan. Saya hanyalah tukang becak yang setiap harinya mengayuh untuk pendidikan anak saya. Tapi melihat putri saya dihargai guru-gurunya, saya bilang, perjuangan itu bukan sia-sia." Guru-guru bertepuk tangan. Beberapa mata berkaca haru. Di sanalah, Pak Wicaksono menyadari makna nyata dari sebuah kata. Keberhasilan bukan milik orang pintar, tapi milik mereka yang tak pernah berhenti berusaha. Setelah pertemuan usai, guru-guru mengelilingi Wicaksono dan Lili. Beberapa guru mengucapkan selamat. Ada yang menepuk punggung Lili penuh bangga. "Kamu luar biasa, Nak," bisik kepala sekolah. Magang kali ini jadi inspirasi banyak murid. Wicaksono menepuk bahu putrinya. "Ayah bangga. Kamu hebat." Saat berjalan pulang, Lili menggenggam tangan ayahnya erat. Langit menjelang senja memerah lembut, seolah ikut merayakan kemenangan kecil itu. Keesokan paginya, di tengah rutinitas, Dini membaca surat pemberitahuan beasiswa lanjutan. Program penuh hingga lulus S2 bagi penerima dengan IP di atas 3,5. Air mata jatuh pelan saat ia membacanya di depan meja makan. Ini mungkin jalan Lili kalau terus konsisten. Wicaksono mendengarkan dengan hikmat. Ia tahu perjuangan belum selesai. Jalan masih panjang. Tapi malam itu, mereka merayakan dengan sederhana. Bubur kacang ijo dan teh hangat. Mengobrol tentang mimpi masa depan Lili. Gerimis tipis masih turun di jalanan kampung ketika Lili membuka matanya pagi itu. Bahkan sebelum matahari sepenuhnya hadir, keheningan menggantung limpah. Ini bukan pagi biasa. Ini adalah hari di mana Lili harus mempertahankan beasiswa lanjutan melalui presentasi akhir di hadapan tim pewawancara dari yayasan. Di dalam hati kecilnya, ada perasaan hangat sekaligus gugup. Maksudnya, ini adalah ujian terbesarnya. Dini sudah menyiapkan sarapan sederhana, bubur ayam hangat dan pisang rebus. Tak banyak, tapi cukup menghangatkan hati. Ia menatap putrinya yang berbusana rapi, batik biru muda dan jilbab putih, dengan mata berkaca lembut. Kalau gugup, tarik napas panjang. Ingat semua yang ayah dan ibu ceritakan. Ingat perjuangan kita, kata Dini lembut. Lili mengangguk. Ia berjalan keluar, bertemu ayahnya yang sudah menunggu di pelataran. Wicaksono menatap Lili dengan bangga yang tak tertahan. "Go get it, Nak. Ayah tahu kamu bisa." Tanpa sepatah kata lagi, Lili berangkat dengan punggung tegak. Di balik dadanya, keyakinan dan doa menyatu. Pagi menusuk seiring dentang bel magang di kampus. Lili melangkah keluar dari kos dengan langkah pasti, memegang tas penuh dokumen dan laptop. Hatinya bergolak, tapi wajahnya bersinar, karena hari ini bukan sekadar rutinitas kuliah. Ini adalah titik balik.
Ia akan mempresentasikan rencana program pengabdian masyarakat untuk perpanjangan beasiswa lanjutan. Di rumah, Dini membuka pintu terasa berat. Sarapan belum siap, tapi ia tahu semangat putrinya lebih penting. Ia menuliskan pesan di secari kertas. Semoga lancar, nak. Kami tunggu cerita. Saat Lili sampai di kampus, ruangan sudah ramai. Mahasiswa sesama penerima beasiswa lanjutan hadir, membawa proposal program yang beragam, berbasis pendidikan, kesehatan, hingga tema sosial. Atmosfer kompetitif terasa tegang. Dalam diri Lili, ada dorongan untuk menunjukkan bahwa dia layak. Pembicara pertama menyampaikan konsep program bimbingan kesadaran lingkungan. Kemudian penyaji lain berbicara tentang pelatihan teknologi sederhana di desa terpencil. Saat giliran Lili, suaranya gemetar sedikit saat dia masuk ke podium, menatap dewan juri dan peserta. Assalamualaikum. Saya Lili Wicaksono, penerima beasiswa Pelita Bangsa angkatan ini. Program yang saya tawarkan adalah Becak Edukasi, pendampingan belajar anak-anak di kampung melalui pendekatan interaktif dan pembelajaran lewat metode peer teaching. Para dewan mencatat serius. Lalu, Lili menjelaskan ide menggabungkan metode belajar kelompok dengan kunjungan rutin ke kampung asalnya. Ia menguraikan rencana detail, modul, waktu, evaluasi, hingga metode monitoring. Setelah presentasi selama 10 menit, giliran tanya jawab. Salah satu juri bertanya, "Bagaimana Anda mengatasi hambatan sarana dan transportasi di kampung?" Lili menjawab tenang, "Kami akan menggunakan becak sebagai sarana transportasi dan media belajar. Becak ini milik orang tua saya, masih layak jalan. Kami juga akan mendorong partisipasi orang tua dan warga setempat untuk menjaga keberlanjutan program." Para juri tampak terkesan. Senyuman dan anggukan muncul. Ketika sesi selesai, beberapa mahasiswa lain mengapresiasi ide itu. Lili turun dari podium dengan dada lega, lalu duduk bersama teman-temannya. Beberapa menit kemudian, pihak yayasan menyampaikan bahwa semua proposal akan diumumkan malam ini. Sore hari, di kamar kos, Lili terlihat tegang. Ia mengecek laporan teman-temannya yang juga bersaing. Ketika telepon jemput dari orang tuanya masuk, suara Dini terdengar di seberang. "Lili, Pak sudah di kampus, ya?" "Sudah, Bu," jawabnya ringkas. Dini dan Wicaksono berjalan beriringan menuju kampus. Hujan rintik mulai membasahi jalan. Saat mereka tiba, lampu aula sudah menyala terang. Di dalam, panitia sudah bersiap, dan ujung panggung dihiasi layar LED menampilkan tulisan, "Pengumuman beasiswa lanjutan." Dengan degup jantung bergema, keluarga itu menunggu. Kemudian tiba momen menegangkan. Mereka memanggil satu persatu nama program pemenang. Nomor urut terakhir, dan nama itu bergema jelas. Becak Edukasi Lili Wicaksono. Ruangan pecah dalam tangis bahagia dan tepuk tangan. Dini memeluk putrinya, sedangkan Wicaksono mengalirkan air mata sekaligus tidak melepaskan tangan Lili. Malam itu, di jalan pulang, mereka berjalan pelan. Hujan sudah berhenti, namun jalanan licin. Dini menghamparkan kerudung di kepala Lili untuk melindunginya. Dia menoleh ke suaminya yang tak pernah berhenti mengayuh becak harap demi harap menuju sore ini yang penuh kemenangan. Pagi itu, udara masih mendung, menyisakan sisa gerimis semalam. Langkah kaki Lili menapak keras ke lantai kosan, seolah menggambarkan kegigihan hatinya. Ia menata kembali dokumen di dalam tas, memastikan tidak ada yang tertinggal. Hari ini bukan hari biasa. Ia akan memulai program Becak Edukasi di kampung halaman, dan sekaligus mengakhiri masa pendidikan profesional di kampus. Perasaannya campur aduk. Ada kegembiraan, karena programnya diakui dan mendapat dukungan beasiswa penuh. Ada rasa takut, karena harus kembali ke kampung, mengorganisir anak-anak belajar, dan mengatur jadwal dengan orang-orang yang tak terbiasa rutinitas sekolah. Ada rasa bersyukur, karena semua ini terjadi berkat perjuangan keluarga selama bertahun-tahun. Di tengah kegundahan itu, Dini mengantar terus mempersiapkan catatan dan bingkisan kecil, keripik buatan sendiri, yang akan dijadikan snack untuk anak-anak. Wicaksono, di tengah rutinitas becaknya,
Terus menata kembali agar bisa membagi waktu antara menarik penumpang dan membantu persiapan awal program. Aroma tanah basah masih membaur bersama udara pagi ketika Lili turun dari angkot terakhir. Ia menatap jalan kampung yang mengarah menuju rumah kontrakan orang tuanya. Batang pohon mangga di halaman depan seakan menyapa dengan getar dedaunan yang lembut. Langkahnya terhenti sejenak. Matanya berbinar. Ia tahu hari ini bukan sekadar rutinitas kembali pulang. Ini adalah saat di mana strategi nyata yang sudah ia susun selama berbulan-bulan akan diimplementasikan. Dini sudah menunggu, dengan sebungkus nasi liwet dan secangkir teh hangat. Ada senyum bangga yang tersimpan di sudut bibirnya. Wicaksono berdiri di samping becak tua yang telah direnovasi sedikit untuk keperluan program belajar di kampung. Becak itu kini memiliki papan kecil dari triplek di bagian depan dengan tulisan, "Becak edukasi belajar di mana saja," yang dibuat Lili malam sebelumnya. Mereka bertiga saling pandang sesaat. Lalu Dini memeluk anaknya. "Kamu pasti bisa," katanya dengan mata berair. Wicaksono menepuk punggung Lili. "Jalan panjang belum selesai. Tapi hari ini, kita sudah di ujung lereng." Pelan tapi pasti, langkah mereka bertiga berjalan menuju posko pertama belajar. Sebuah pangkalan angkot kecil yang sudah disulap menjadi ruang baca mini. Kursi plastik diatur melingkar, papan tulis kecil digantung di dinding, dan rak buku darurat terbuat dari kayu bekas di pojok ruangan. Lili membuka sesi pertama belajar sore itu untuk anak-anak kelas 4-6 SD. Ia memulai dengan pengenalan diri, membagikan alat tulis sederhana yang dibawa dari sekolah. Mata anak-anak mengikuti setiap gerak bibirnya. Wicaksono duduk di deretan belakang, diam tapi penuh perhatian. Sesekali ia berdiri untuk menularkan semangat, memberikan sepotong roti atau sorakan kecil jika anak-anak berhasil menjawab. Sore berganti malam, dan kegiatan belajar baru berakhir ketika lampu bohlam sederhana di atap dinyalakan. Giliran Wicaksono turun tangan, menggunakan becaknya untuk mengantar beberapa peserta pulang, sementara Lili membereskan alat tulis. Ketika kembali ke rumah kontrakan, Dini berdiri menanti dengan sepiring lauk sederhana namun penuh makna. Tempe bacem, sayur bayam, dan ikan asin. Tak ada nasi putih karena masih disisihkan untuk anak-anak sekolah. Rasa lapar itu tertahan oleh rasa syukur yang menggelegak. Malam itu, obrolan hangat mereka terus berlanjut hingga malam makin dalam. Udara pagi terasa berbeda saat Lili melangkah keluar, mengayuh sepeda bututnya melewati gang kampung. Betisnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ini adalah momen penentuan terakhir, seminar akhir dan pengumpulan tes akhir di kampus, sekaligus penyusunan skripsi yang tersisa. Ia tahu, seluruh jalannya akan diukur hari ini. Di rumah, Dini sudah di luar sejak subuh, menyiapkan bungkus nasi kuning lengkap dengan kering tempe dan telur rebus. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menatap lurus ke piring kosong yang akan diisi oleh Lili usai tiba. Ia tahu, hari ini bukan lagi perjuangan keluarga. Ini adalah penegasan dari seluruh perjalanan panjang mereka. Wicaksono menyusul bergabung. Sepeda becaknya diletakkan di halaman, sebuah simbol nyata mimpi yang terus dikayuh. Ia mengusap sadel pelan, lalu menatap Lili. Semesta seolah menyimak kebersamaan mereka. "Lili," ucapnya lembut. "Ingat, apapun hasilnya, ayah dan ibu sudah sangat bangga." Lili hanya mengangguk, menahan haru. Ia mencium tangan kedua orang tuanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, bukan sekadar ungkapan hormat, tetapi juga simbol bahwa peluh mereka selama ini membawanya kepada titik ini. Dalam perjalanan ke kampus, Lili melintas persawahan yang hijau merambat, gang-gang kecil dengan pepohonan rimbun, dan warung kopi yang masih tutup. Ia menghela napas panjang, menyadari di kepala ribuan pikiran, ide skripsi, referensi buku, saran dosen, harapan mahasiswa lain. Namun satu pikiran yang terkuat adalah, ayahnya, becak tuanya, ibu di rumah, itu adalah sumber utama kekuatannya. Sebelum masuk ruangan seminar, Lili mengirim pesan ke orang tuanya. Menuju final, mohon doa. Tidak butuh balasan. Tapi saat ia melihat satpam kampus memegang pesan itu dan tersenyum, ia tahu betapa dekatnya orang tuanya dengan mimpinya. Lili memasuki ruang seminar dengan langkah mantap, membawa skripsi berjudul
Metode becak edukasi sebagai media interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD di kampung halaman. Suara di dalam ruangan terasa hening saat dia membuka presentasi. Matanya terpaut pada wajah dosen penguji. Mereka tak hanya melihat mahasiswa, tapi juga melihat citra seorang ayah tukang becak dan seorang ibu yang selalu setia mendampingi. Dalam waktu sekitar 45 menit berikutnya, seluruh strategi penelitian, analisis data, hingga evaluasi lapangan dipaparkan dengan jelas. Ada contoh video anak-anak belajar di balik becak, dokumentasi hasil ulangan mereka, serta tanggapan orang tua dan guru desa. Di akhir presentasi, ruangan menggema tepuk tangan meriah. Beberapa dosen berdiri menghargai. Dosen pembimbing utamanya bangkit dan berkata, "Ini bukan hanya skripsi, tapi panggilan jiwa. Ini karya yang bukan hanya punya dasar ilmiah, tapi juga dampak sosial nyata." Hati Lili dan keluarganya di Pulau Jawa terasa berat dengan haru. Meskipun jauh, mereka sukses lewat aplikasi video call. Dini terisak di kamar kos, sementara Wicaksono menitikan air mata bangga saat membaca pesan dari putrinya. Skripsi disetujui, sidang lulus semua. Minggu berikutnya, hari kelulusan pun tiba. Kampus dipenuhi topi toga, tawa, ribuan foto, dan atmosfer bahagia. Lili berjalan bersama orang tuanya. Untuk pertama kali ia berjalan dengan toga lengkap. Diapit anak tukang becak dan perempuan sederhana yang tak pernah lelah mendukungnya. Sesi foto keluarga menjadi sorotan. Ada liputan media lokal yang datang untuk mengangkat kisah keluarga istimewa ini. Wicaksono tersanjung, tak berhenti melihat putrinya dengan bangga. Kepala desa hadir, guru lama hadir, teman-teman anak kampung berkumpul, menyambutnya dengan tepuk tangan riuh. Setelah acara, mereka pulang. Dalam becak, berebut sorot mata warga. Lili duduk di jok becak, dengan toga dan senyuman menawan. Dini duduk di sampingnya, menahan senyum haru. Wicaksono mengayuh pelan, membawa keluarga kecilnya menuju kampung. Di rumah kontrakan kecil, warga kampung sudah menunggu. Mereka membentuk deretan, membawa makanan sederhana, nasi liwet, tempe goreng, sayur asem, dan kue tradisional. Ada spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat wisuda, Lili." Tak ada kursi mewah, hanya tikar plastik di tanah terbuka. Ketika Lili turun dari becak, ia disambut pelukan hangat tetangga, guru desa, anak-anak yang dulunya menjadi muridnya. Ia melihat ayahnya berdiri di tengah-tengah mereka. Matanya berkaca, pipinya merekah karena senyum. "Lili, kamu jadi sarjana. Kamu bikin dunia kecil ini gempar," ucap seorang tetangga sambil menepuk punggung Wicaksono. Di tengah kerumunan itu, Lili menguncinya dengan air mata bahagia. Ia berjalan ke arah ayah dan ibu, lalu bersimpuh di kaki mereka. Sesaat ia tak bicara, hanya menangis syukur. Dini merangkulnya. Wicaksono mengelus kepala putrinya. Malam itu mereka duduk bersama di atas tikar. Tidak ada kaca televisi, tidak ada kursi empuk, hanya keberkahan yang nyata. Mereka makan bersama, bercakap ringan tentang masa depan. Lili bercerita ingin jadi guru, lalu membuka sekolah informal di kampung. Wicaksono dan Dini terdiam, lalu tersenyum lebar. Hari berganti malam. Lampu minyak dan senter kecil menyorot wajah mereka. Tak ada dekorasi mewah, tapi cinta meredup hangat di hati. Lili mengucap doa, untuk ayah tukang becak yang tak pernah menyerah, untuk ibu yang pernah bersaksi lewat sarapan sederhana, untuk anak-anak kampung yang kini percaya bahwa mimpi bisa diraih oleh siapa saja. Wicaksono menengadahkan tangannya, mengucap syukur dalam hati. Di peluhnya, di kayuhan becak tuanya, di malam-malam tanpa lelap, ia menemukan arti keberhasilan, bukan sekadar status sarjana, tapi perjalanan mengangkat harkat-harkat keluarga, sampai desa kecil yang kini bangga menobatkan putrinya sebagai sarjana. Dan here, di tengah malam sederhana itu, dengan suara jangkrik melantun, mereka meyakini satu hal, mimpi akan tumbuh, bila kita merawatnya dengan kerja keras, cinta, dan doa yang tidak pernah pudar.